Yang perlu saya sarankan buat Anda, cepatlah berbenah. Apakah Anda mau begitu terus? Ya, apakah Anda selamanya ingin begitu terus, murung terus, di kamar terus, tidak mau melihat suasana alam yang begitu indah, melihat anak-anak bermain, ya, menghibur diri Anda. Mana ini ikannya nih? Ikan mancing nggak dapat ikan, padahal di rumah nggak ada lauk ini. Aduh, gimana ini ikan? Ya saudara-saudaraku semua, ini saya mau mancing mancing ikan nih. Ini danaunya cukup lebar sekali, cukup lebar, cukup luas. Pekak. Ya saudaraku, nanti tunggu ya video saya. Ini saya lagi mancing, saya mau menghibur diri saya, menghibur jiwa saya ya, biar senang. Saya akan healing lagi ya. Tunggu ya, santai saja. Ini saya akan mencari tempat yang paling indah sedunia. Ini tempat yang paling indah sedunia. Nih, wah. Awas kejebur bapak, kejebur. Wah, kayaknya dapat nih. Kayak wush. Nah, ini dapat. Alhamdulillah, bisa saya goreng nanti ya. Saya goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatis maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan sehat jasmani maupun jiwani, dan segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Oke, jangan lupa BPJS. Bas! Biasa mancing di sawah itu ada mbah-mbah dan ibu-ibu menggembala kambing. Kelihatan nggak? Nah, itu kambingnya melahirkan ya, tapi nggak ada suaminya, nggak tanggung jawab suaminya. Oke, sedikit saya akan memberikan sebuah pemahaman pada Anda, sebuah saran pada Anda yang saat ini masih mengalami sensasi anxiety, psikosomatis maupun asam lambung, yang namanya adalah 1001 sensasi atau 1 juta sensasi, terserah Anda menyebutnya. Ya, 2 hari kemarin saya kambuh ya, 2 hari tidak masuk kantor. 4 hari berarti, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari nggak masuk kantor. Izin sakit ya, izin sakit. Dan tahu nggak penampilan saya yang sekarang? Nih, lihat penampilan saya yang sekarang. Tas, wah, silo. Ini penampilan saya yang sekarang. Gunawan, gundul-gundul tapi tetap menawan. Botak di sini. Tahu nggak Anda bedanya botak di sini sama botak di sini? Maaf sambil ngerokok. Kalau botak di sini itu tandanya perkasa. Kenapa? Karena saat begituan istrinya sudah nggak berdaya, saya masih kepingin. Akhirnya istri saya menolak. Sudah. Akhirnya botak di sini. Bang. Terus kalau botak di sini, ya istrinya masih pengen, tapi laki-lakinya sudah nggak mampu. Akhirnya ditarik-tarik, ayo lagi mas, ayo lagi. Akhirnya ini sering ditarik, botak di sini. Iya. Gitu ya, begini ya, serius ini. Jadi saya sudah merasakan 2,5 tahun dulu ya, dan kemarin saya 2 hari itu merasakan sensasi itu. Masya Allah, subhanallah, nikmat sekali. Nah, saya berjuang itu habis-habisan. Bahkan saya sudah begini, kalau saya ini nggak bisa recovery lagi, berarti saya harus mulai dari nol, dan saya harus tutup channel. Saya bilang begitu. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah,
saya bisa recovery lagi sampai sekarang, ya alhamdulillah ya, berkat doa Anda semuanya. Jadi yang terutama saat ini itu adalah Anda jangan terlalu manja. Anda harus cuek, Anda harus lawan. Gitu. Kok dilawan Mas? Pak, nggak damai? Damai itu dengan keadaan kita. Tapi sensasi itu sedikit demi sedikit harus kita lawan. Ya, Anda manja, misalkan manja terus dengan sensasi itu Anda manjakan. Saya nggak mau keluar rumah, saya begini-begini terus, saya tidur aja. Salah itu salah. Itu justru akan memperburuk keadaan Anda. Ya, itu saya kasih tahu kuncinya. Silo, Anda nanti silo, saya tutup aja. Itu saya kasih kuncinya ya, cuek ya. Banyak yang menasihati saya di kolom komen, cuek Pak. Ya alhamdulillah saya sudah cuek ya, saya tetap melawan walaupun ya sedikit kebingungan, tetapi saya memperbanyak, yaitu istighfar terus, zikir terus, meditasi ya. Apa-apa dulu yang saya terapkan lagi. Saya itu kemarin sempat takut kalau memulai dari nol lagi, karena kambuhan itu justru malah parah ya, itu katanya itu. Tapi alhamdulillah ya, itu selain saya sudah tahu tekniknya, teorinya, sudah mengenali sifat penyakit ini bagaimana, ya alhamdulillah ya, semoga nggak terjadi lagi. Biarpun terjadi ya jangan lama-lama begitu. Dan saya yakin setiap orang yang sudah mengalami psikosomatis, anxiety, asam lambung, kalau dia tidak jaga pola hidupnya, saya yakin akan merasakan kambuh, walaupun itu sedikit. Saya yakin tidak selamanya itu fit terus, itu tidak ya. Contohnya saya ini ya, karena channel saya ini penuh dengan kejujuran, saya harus ungkapkan sejujur-jujurnya. Dan sampai saat ini ya, stamina saya itu belum pulih seperti dulu, belum kuat lari jarak jauh. Ini aja saya berdiri agak lama ini terasa ini ya, terasa terus terang ya, karena saya baru recovery. Tapi saya coba gitu, besok saya juga coba untuk apel pagi. Saya penasaran kenapa kemarin saya waktu berdiri, waktu apel itu kok kayak mau jatuh gitu. Nah itu, tapi ini jangan Anda tiru langsung ya, Anda latih itu sedikit demi sedikit. Kalau saya kan sudah tahu tekniknya, sudah tahu mempelajari sifat-sifatnya itu bagaimana gitu. Sombong amat Itu ya, itu jadi intinya Anda nggak boleh manja ya, jangan mengeluh terus ya. Mengeluh itu boleh, tapi mengeluh yang sopan ya gitu. Perbanyak istighfar, zikir, meditasi, relaksasi. Nah itu ya, sering jalan kaki pagi maupun sore. Nah usahakan itu. Kalau asam lambung Anda sudah masih parah, jangan merokok ya, jangan rokok dulu, nggak boleh ya. Boleh tapi dibatasi lah gitu. Karena kemarin saya itu banyak rokok, banyak begadang ya, sudah nggak teratur lagi ya. Itu diingatkan sama Allah gitu. Nah jadi yang perlu saya sarankan buat Anda, cepatlah berbenah. Apakah Anda mau begitu terus ya? Apakah Anda selamanya ingin begitu terus, murung terus, di kamar terus, tidak mau melihat suasana alam yang begitu indah, melihat anak-anak bermain ya, menghibur diri Anda? Walaupun sensasi itu datang, Anda paksa ya, sedikit Anda paksa, Anda biasakan dengan keadaan itu. Sesuaikan, ya ini keadaan saya yang sekarang, nanti lama-kelamaan itu akan hilang sendiri gitu ya. Untuk motivator-motivator yang lain ya, saya yakin juga semua itu jujur ya. Saya yakin juga adalah salah satu motivator mungkin yang pernah kambuh itu ada. Karena apa? Asam lambung itu adalah bakat ya. Kalau kita sudah sembuh tetapi masih saja pola hidup kita, dari pola makan, pola tidur, pola istirahat, pola olahraga kita, pola pikir kita, pola makan kita, kalau kita nggak jaga ya itu akan kambuh gitu ya. Kalau teman saya itu sudah merasa sembuh tapi makannya dia masih nggak berani loh makan pedes-pedes
Pernah saya tanya, makan pedes itu kambuh dia, gitu ya. Jangan salah, gitu ya. Terus psikosomatis. Jadi psikosomatis itu adalah gejala ya. Kalau anxiety disorder atau kecemasan berlebihan atau depresi itu adalah yang namanya adalah itu diagnosa. Jadi Anda harus memahami itu. Jadi Anda alami depresi atau kecemasan, karena kedua-duanya antara depresi dan kecemasan ini gejalanya hampir sama gitu. Gitu. Kalau saya ya nggak tahu, katanya sih depresi. Ya saya ya aja lah gitu. Ya intinya jangan manja ya. Jangan manja, Anda harus cepat bangkit. Jangan begitu terus. Kasihan pasangan Anda, kasihan anak Anda. Melihat Anda selalu murung di kamar, terus mungkin nangis, aduh kok begini, kasihan. Nanti anak Anda juga akan merasakan dampaknya, menjadi luka batin nanti. Gitu ya. Sembunyikan itu di anak Anda ya. Kemarin saya sembunyikan di anak saya. Saya hanya bilang sama istri saya, kayaknya saya kambuh ini, bilang begitu. Tapi saya sembunyikan ke anak-anak saya. Saya nggak mau anak saya memikir, oh bapak saya kok begini lagi, kenapa? Nanti belajarnya nggak konsentrasi, nanti dia akan sedih, takutnya nanti dia juga akan sakit gitu. Sama istri saya juga, saya bilang hanya begini, tapi walaupun sensasi itu wah dahsyat, saya hanya bilang gini, enggak apa-apa kok Dek, cuma biasa, ini nanti kan sembuh sendiri. Saya bilang gitu, padahal itu sensasi ya Allah banyak sekali begitu ya. Saya sembunyikan itu gitu ya, karena saya nggak mau istri saya juga memikul beban apa yang saya alami begitu. Nah, kita pandai-pandai untuk bisa lepas dari itu semua, yaitu apa? Jangan terlalu dimanja sakit ini ya. Ya memang kalau kita manja itu memang enak sih, tetapi apa mau begitu terus gitu. Itu ya. Latih, ayo latih sedikit demi sedikit ya. Kalau Anda takut di keramaian, dilatih. Anda sempoyongan kelingan, ya itu adalah diri Anda yang sekarang. Sesuaikan dengan keadaan Anda, sesuaikan keadaan Anda sekarang ya begini. Ikhlas menerima dan sabar ya. Ikhlas, sabar. Nah, itu. Selain itu Anda harus juga ikhtiar, yang namanya ikhtiar ilahi dan insani. Sudah sering-sering saya gemburkan, tetap lakukan istighfar, zikir, meditasi, olah nafas, olahraga. Ya, saya begini kan, doa tanpa usaha itu adalah kebohongan ya. Usaha tanpa doa itu adalah kesombongan gitu. Coba Anda cerna ya. Saya ulangi sekali lagi. Doa tanpa usaha itu kebohongan. Usaha tanpa doa itu kesombongan gitu ya. Coba Anda cerna, Anda tanamkan di diri Anda itu. Tetap semangat. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.